Terus niki kula maknani mengke terus mahalul qiyam situ durar terus sampun. Kula maknani kalian sekaligus niki napa munajat teng pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terus kula balik matur ajmain nak didawakan ulama ini sebagai kata farid, kata pemisah, kata yang menegaskan kalau kita ahli sunnah bersama. Karena itu pembeda. Fa inna syiah akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Syiah itu banyak sahabat yang dihormati berlebihan kayak Sayyidina Ali, sementara banyak yang dihinakan berlebihan kayak Abu Bakar. Makanya kita ahli sunnah ciri utamanya apa? Menghormati sahabat ajmain. Jadi kata ajmain adalah kata kunci napa? Sebagian ngerdakan turun semuanya sahabat apa? Semuanya sahabat. Nah, istilah berjanji napa wa ya ummus sahabata wal atba'a wa mawala. Umum itu siapa saja. Jadi ciri khas nahnu ma'asyir ahli sunnah wal jamaah menghormati semua sahabat. Maka kata ajmain itu kata kunci yang mempertegas bahwa kita ahli sunnah wal jamaah. Jalan kongko gawe nak ing kita sapa Allah wa iyyakum lan yo ing sira kabeh. Kowe digawe miman setengah sangkemu. Ya taujibu kang berhak sapa man syafaat tau ing tok syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga kita semua termasuk wong sing berhak untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarju lan arep-arep sapa man bidzalika lan mongkon-mongkon syafaat. Sebagian naskah minawa itu kitab kula minawahi saking Allah. Arab rahmatahu ing sifat welase Kanjeng Nabi wa rafatah. Jadi hukum mriki nak rujono Allah ya angsal karena Allah memang Rahman Rahim, paham ya? Rujono Kanjeng Nabi ya sah karena bil mukminina raufur rahim. Sami ya, tentu dengan konteks yang sama. Hanya sama ya rafahnya Allah ya sesuai kapasitasnya Allah. Rafahnya Rasulullah sesuai izin Allah. Ya bedanya itu tok, paham ya? Nah Allah Rahman itu bizatihi apa? Bizatihi. Kalau Kanjeng Nabi bil mukminina raufur rahim biiznihi apa? Biiznihi. Karena mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum shay'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Lan iku klirune kubu sebelah nganggep Nabi ku ora iso nyafaati. Mergo dianggap gak duwe otoritas. Niku keliru. Sing di otoritas bidatihi memang betul hanya Allah Ta'ala. Sing bidatihi itu ya. Tentu bidatihi yang memang Al-Hayyul Qayyum hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi juga punya hak itu. Tapi tentu karena Nabi apapun hebatnya itu makhluk. Diistilahkan biiznihi. Kenapa? Biiznihi. Makanya Shadaqallahul Azim ketika ada apa? Mangzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Jadi lengi-lengi. Nah Allah memberikan kita syafaat bi kuwatih wa haulih wa bidzatih. Jadi kalau Kanjeng Nabi biiznihi karena memang dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian ayat tadi malaikat di langit pun la tuhni syafa'atum syai'an tapi illa min ba'di ayyadzana Allah liman yasha'u wa yarda. Artinya ketika seseorang itu mendapat izin dari Allah maka bisa melakukan apa? Syafaat. Kayak ngerti Lauh Mahfuz. Banyak orang-orang sana yang enggak pati iso ngaji dari Nabi itu enggak ngerti Lauh Mahfuz karena Lauh Mahfuz itu minal ghaib, setengah saking barang apa? Ghaib. Apapun hebatnya makhluk itu enggak akan ngerti barang ghaib. Itu benar tapi itu salah. Benarnya memang ya seperti itu. Kalau Allah pirsa Lauh Mahfuz itu biladi, apa? Karena Allah itu Allamul Ghuyub, apa? Tapi bukan menafikan kekasihnya melihat. Bedanya ini biizni, apa? Karena diberi hak izin oleh Allah. Makanya disebut Alimul Ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang ngerti sesuatu yang gaib, termasuk Allah Mahfuz. Fala yuzhiru ala ghaibi ahadan. Kemudian barang gaib ini tidak pernah dimengertikan kepada siapapun, tapi tetap ada istisna illa man irtadha mir rasul. Kecuali orang-orang yang dapat ridhonya Allah Taala. Paham ya? Tapi orang-orang yang enggak pernah ngaji itu miranya asal makhluk apapun hebatnya enggak akan ngerti Allah Mahfuz. Itu keliru. Yang benar adalah Pirsalah Mahfud yang bidzatihi memang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap Jibril tahu. Utamanya Rasulullah Muhammad tahu. Tapi biizni. Ya, itu apa? Fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Sama misalnya saya punya makanan. Kalau saya makan itu tidak perlu pamit. Tapi orang lain yang enggak punya tentu ya bisa saja boleh tapi biizni dengan izin. Itu kan normal dari segi fikih, paham ya. Orang yang punya hak tentu itu bidzatihi, apa? Kemudian orang mau pakai yang enggak ikut punya tentu biizni ya sama.
Allah dan Rasulnya seperti itu. Kalau Allah melakukan apa saja itu bidzatihi, karena Allah adalah yang punya segalanya, Pak. Jadi kalau Rasul punya otoritas seperti syafaat, melihat alam ghaib itu biizni, apa? Biizni, dengan izinnya. Lalu yang disebut dengan surat ayat kursi apa? Manggalladzi yashfa'u 'indahu illa bi. Siapa yang bisa memberi syafaat di depan Allah kecuali orang-orang yang dapat izin. Itu menunjukkan kalau Allah tetap memberi syafaat kepada Rasulullah. Karena istisna itu enggak ada gunanya ketika nyatanya tidak ada orang yang dapat izin. Paham, itu bukti bahwa nanti akan ada orang yang dapat izin memberi syafaat. Ya tentu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma doa hormati hadan Nabi Karim sebab mulia iki Nabi Karim alihi tahirin lan keluargane Nabi sing suci wa ashabi salikin. Lan sahabat Nabi sing ngambah ala manajil qaum. Ini juga pembeda antara kita dan Syiah. Kita akan selalu mensifati ashab Rasulullah, kita sifati apa? As-salikin ala manhajil qaum. Kita akan selalu sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu apa? Menstatuskan sahabat dia siapa? As-salikin ala manhajil qaum, orang yang selalu meniti atau mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau Syiah mengatakan sahabat banyak yang mal'un karena dianggap dalil dari Kanjeng Nabi, itu tidak benar. Kita tetap mengikuti mazhab apa? Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana status sahabat itu apa? As-salikin ala manhajil qaum. Ini yang seperti ini yang ditanamkan Said Muhammad, Habib Umar Hafid, Habib Ali Al-Habsyi, semuanya Sadatun Al-Kiram, minal Alawiyin maupun Hasaniyin, semuanya itu yang ahli sunnah wal jamaah pasti menghormati sahabat. Itu juga guru-guru kita, mulai Mbah Mun, Bapak, semua guru-guru kita pasti kalau nyifati sahabat apa? As-salikin ala manhajil qawim. Jadi ini kata pembeda juga. Sahabat itu siapa? As-salikin ala manhajil qaum. Orang yang selalu meniti perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ital kulaturi damal panjenengan ing kita min khiyari umat, sange umat pilihan. Wasturna lan kulaturi nutupi panjenengan ing kita bida dihormati kelawan tutup kang yaiku kehormatane Kanjeng Nabi. Semoga kita nanti kesalahan-kesalahan kita ditutupi Allah mergo duwe nabi yang sangat terhormat. Artinya Allah tidak mempermalukan kita, bukan karena kita, tapi nggak ingin mempermalukan ketuanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajane gue buta mati. Cuma Allah itu belok iki anak gue Kanjeng Nabi. Nak pun rokok sakit ketuanya, paham? Maksudnya pantas sama bu rokok. Jadi kenapa? Wasturna tidak dihormati. Kau ketika walaso fayoti karob buka fatardo. Muhammad kamu akan saya kasih sesuatu fatardo, kemudian anda akan puas. Jawab Nabi Allah ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, saya akan puas kalau saja satu dari umatku yang bertauhid masih masuk apa? Neraka. Isi gue hafal loh, pala. Saya kasih hafid seorang berumatin Nabi yo. Allah, apa Kanjeng Nabi gak ikhlas nak mlebu neraka. Mlebu selawase kowe, nak tahu oleh kok. Nak tahu yo oleh apa? Nak selawase Nabi itu mboten berkenan. Wahsyurna lan kula tuwi giring panjenengan nek kita kedan ing dalam sesuk fi sumrati ing dalam kelompoke Kanjeng Nabi. Wa samilan kula turi gunakno panjenengan alsinatana ing lisan-lisan kita fi madhi ing dalam ngelem Nabi wa nusrati lan nulung Nabi. Semoga lisan-lisan kita, tulisan-tulisan kita, statement-statement kita ditakdir muji Nabi dan membela Nabi. Jadi kita enggak ditakdir atau semoga jangan sampai ditakdir keterucut punya lisan sing menghina Kanjeng Nabi. Karena kita selalu berdoa bahwa wastamil al-sinatana fi madhihi wa nusrati. Semoga Allah memperkerjakan lisan kita, tulisan kita, statement kita, pikiran kita, semua kita kerahkan fi madhihi wa nusrati dalam muji Nabi dan membela Nabi. Wa ahyilan kula turi ngrepno panjenengan ing kita mutamassikina hal itu sekalian kabeh bi sunnatihi kan sunah Nabi wa taati lan taat Nabi. Wa amit nalan kula aturi mateni panjenengan ing kita ala hubbi ing atase status seneng Nabi wa jamaatin lan dadi golongane Kanjeng Nabi. Terus Habib Ali ya, Allahumma sholli sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi fa yanfadu fi qalbihi siru nuri ta'alluqihi wa hubbi. Paham ya? Terus orang yang baca sholawat dengan sholawat itu kemudian hatinya sambung atau rohnya sambung dengan rohnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akibatnya nanti wajib babu biha bi inayatillahi fi hisbi. Semoga dengan selawat itu kita nanti ditulis termasuk sangka umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau redaksinya juga wa mitna ala hubbihi wa jamaati.
Allahumma jawab adkhilna ma'hul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha. Semoga kita masuk surga karena pertama surga dimasuki Kanjeng Nabi. Wa anzilna ma'hu bi usuriha nempat di gedung-gedungnya surga. Fa innahu awwalu man yanzilu. Fa inna Rasulullah Muhammad awwalu man tawitane wong yanzilu kang manggon sapa man ha ing jannah. Utawa ing al-qusur fil jannah. Warhamlan kula aturi melasi panjenengan kita ya mas fawing dan dinane nyapati sapa nabi kala iki maring pira-pira makhluk fatarhamu. Mongko ngurmati panjenengan melasi jenengan hak ing khalaik. Apa marzubna ziyaratahu fi kulli sana. Kula aturi ngreseni panjenengan nek kita ziyaratahu ing ziarah ning Nabi fi kulli sanatin dalam saben-saben setahun. Ya kalau itu tidak bisa, setidaknya kita hidup selalu mahabbah nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ziarah itu tidak harus fisik. Ziarah maknawi juga enggak kalah pentingnya. Kita dakwah, kita nasrul Islam, kita nasruddin itu juga enggak kalah dengan dekatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara Sayyid Abdul Haddad, aulan nasi bihi wa aqrabuhum bih adalah orang-orang sing da'a ila tauhid wa ila nasri sunnati. Jadi orang paling berhak dekat Nabi adalah orang yang selalu menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita ngajarkan fikih halal haram, ngajarkan iddah. Coba andaikan tidak ada iddah, itu betapa kacaunya dunia. Karena mani dari zaut awal bisa saja masih tersimpan di rahim suami istri yang diceraikan, apa? Bareng dirabi zaut sani, ketika hubungan intim ternyata anak ini enggak jelas masih produk mani zaut awal apa produk mani zaut sani. Akhirnya bojo kedua pengrumat kan males. Kok keriting ra koyo aku kan ribet. Nah, tapi barokah ono iddah, ya barokahnya ada iddah di mana perempuan yang tertalak enggak boleh kawin kecuali ada pastian baraatur rohmi bahwa rahim ini terbebas dari unsur sperma dari zaut awal. Maka setelah iddah selesai, maka ini kalau nikah nanti benar-benar anaknya zaut sani karena sisa-sisa dari zaut awal hilang sama sekali. Itu barokahnya Nur Muhammad. Ya akhirnya orang jelas anaknya siapa, paham ya? Coba kalau tidak ada iddah kayak apa runyamnya nasab. Itu juga enggak kalah pentingnya untuk supaya kita dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi men umroh selebih kok umur nyekeli Ka'bah. Memang berbung di dia iso no. Di soalnya kemudian maklaran malah iso mana dan para nabi cara Sayyid Abdul Haddad orang yang paling berhak dengan nabi adalah orang yang menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utamanya syariat yang maslahatnya itu kelihatan sekali kayak tadi masalah iddah. Coba kalau tidak ada iddah kayak apa runyamnya nasab, apa? Runyamnya nasab karena setiap nanti kelahiran anak ini mungkin anak dari zaut awal juga mungkin anak dari zaut sani. Itu kan ribet nanti. Kalau raine cek cilik kan rata toro mirip Pak awal apa Pak kedua. DNA ribet. Bareng gede. Jebule rambutnya mirip bojo pertama, pesake mirip bojo kedua. Kan bingung kan ribet. Terus kan rumah sopo. Ribet kan. Jadi barokahnya iddah kan itu enggak terjadi. Wala tajalan kulaturi damel panjenengan ing kita mel wafilina sing lali angka sing panjenengan walaan bulan ora saking kanjeng Nabi kodro sinaten ing kadar sak sliutan turu sliutan ngantuk. Maksudnya semoga kita tidak pernah lupa dari jenengan Gusti juga tidak pernah lupa dari kanjeng Nabi meskipun sak kadar paling sedikit. Orang Jawa nak muni sinang ngantuk sak sliutan wong Jawa andare napa sinah. Atus la tak huduhu sinatu wala naum awal itu zat yang enggak pernah ngantuk juga enggak pernah tidur. Allahumma ta'ala tas'al fi masjidina hadza ahadan ila wasalta fi ma taubati dzunub. Yes lungo mane lungguh-lungguh sing ra jelas ing muga disebut. Wa satar tabiri ta ilmu firati uyuba. Aipem sing akeh muga-muga rapati konangan. Cuma aja terpaksa konangan karena jumlahe 1000 konangan loro wis apik. Konangan kabeh ya tuntas. Kowe ora oleh protes kula. Kula ndek kok konangan Gus jumlah aipem 1000. Pira-pira konangan mok 10. Paham ya? Nanti paham ya. Asline konangane cara konangan kabeh tuntas lha yo EP ku 1000 konangan 100 wis apik konangan kabeh tuntas ya apa jajal misale kowe dipertontonkan Allah nak mondok iku mergo frustasi dadi ning omah ora ono sing nyayang akhire mondok wong tuamu ya konangan ning omah delok anak males dipondokno nah misale konangan ngono innalillahi wa inna ilaihi raji'un berhubung ra konangan wis mosok apik wong tuamu zaman akhir anake dipondokno ayo iku barokah ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Ora sesuai fakta. Faktane yo ora ngono. Lu anak-anake dhewe males didik. Terus korbane kiai di pasar. Iku dolim to. Iku
Wis ngono anake beli kok wong tuane tambah dolen. Ya tapi ya luwe apik ya mondok luwe apik dibanding ora mondok. Tapi ora usah angen-angen sing berlebihan apa. Dengan niat seperti itu supaya Islam ini satu semua. Ya tapi kok kabeh FF ngene iku adalah ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Nah cara bapak biyenane ono ki sepuh watu-watu. Dadi khotbah gak gelem pensiun. Alasane istiqomah. Iso wae ning atine mergo mau digendani wong. Nah ya istiqomah mbek mau digendani wong kan ya mirip, no? Ayo istiqomah apa mau kegesur? Nah iya kan ora jelas lah ya. Tapi ngene ku dalah ya ora konangan. Apa kabeh ku ditutupi mbek Allah Subhanahu wa taala. Mondok. Lha kok kang mondok? Nek ngomong untuk duit dia. Ya nek ora tuh duit nek mondok ora kirim. Ya muga-muga app ngono iku ditutupi pengira. Lah to alkonangan uga app ku kakek. Tetep ana sing mutah akhir-akhir. Paham, tapi tetep sing ditutupi Allah luwih besar, aksar, apa? Aksar tibane. Allah maca Allah inna wa ta'ala kelakuan iku kana ana iku makna sertane kita sesanatil miati ing tahun sing wis liwat sapa ikhwanun pira-pira kanca. Ikhwanun dadi isine kana. Mana akan nyegah hum ikhwan wal qada jenengan sale mati anil usuli sang itu mengko ila misliya maris padane hadisana fala tahrim hum mengko aja ngalang-alangi panjenengan hum ikhwan nyesa hadis saadi fatiha iki hebate sing aran kita niki tak maknani mergo lafate angel maksudnya gini tahun kemarin ya Allah yang ikut maulid saya itu banyak misalnya tahun kemarin yang ikut maulid saya itu Zaid Umar Bakar masih ikut semua tahun ini sudah tidak bisa karena mereka sudah meninggal. Karena yang menghalangi mereka tidak ikut maulid itu adalah meninggal, maka tetap pahalanya mereka harus dapat. Karena mereka andikan hidup, tetap ikut maulid lagi. Itu bahasa Arab apa? Innahu kana ma'ana fissanatil madiyati ikhwanu ma'anahumul qada anil wusuli. Itu misalnya kematian. Atau misalnya suatu saat ini sampean boyong, tetap dapat jatah. Ya Allah mereka itu ikut maulid tahun kemarin. Gara-gara boyong keranyam istri gak bisa ikut. Nah itu harus tetap dapat jatah. Karena sebenarnya mereka ingin tapi ada darurat sipil. Jadi gambarannya kok. Jadi kalau di sini bisa kematian, bisa ekonomi, paham ya? Bisa apa PSBB ya? Bisa PSBB, bisa apa saja, bisa apa karantina pokoknya. Semua kebaikan teman-teman kita di masa lalu yang sekarang terhalang tidak bisa hadir. Semoga maulid yang tidak didatangi mereka tetap dapat jatah. Karena yang menghalangi mereka bukan papa tapi kodok kodah. Ini bahasa Arab apa? Innahu kana ma'ana fissanatil madiyati ikhwanum ma'na'ahumul qada anil musuli ila misliha. Fala tahrihum min sa'atiyah di sa'ati wa fatiyah. Jadi walhasil karena mereka orang-orang baik yang selalu ingin ikut maulid tapi terhalang oleh satu kondisi darurat. Nah, itu pahalanya harus tetap dapat ya Allah. Ini fala tahrimhum min sawabi hadis saati wa fadl. Allah marhamna idza sirna min ashabil kubur. Ya Allah, kasihannya kita ketika kita sudah min ashabil kubur. Wa fiqna li amalin sholihin yabqa lan tetap wasanaru keunggulannya amal soleh sana kehormatan alam amridur ya Allah. Beri amal soleh yang kehormatannya sampai sepanjang masa. Wa mas'alna li ala zakirin itu eling nikmat. Kecil musibah yang nikmat, waya musibah ini aku cek mangan sesuk guyu, mripatem ya cek loro, paham ya? Pecekmu ya utuh, anak jadi grumpung malah ribet. Jadi nak sing pecek coba nombangir, pira-pira ora tambah grumpung, ora tambah elek. Misalnya pecek terus kukulun bar malantek. Mokoke eling sisi apa? Nikmat apa? Ora usah delok sak dhuwure ribet apa? Wali na'maika syakirin nikmate syukur wali omilika ika minas dakirin eling ketemu pangeran wa ahina fito atika masyulin semoga sibuk nglakoni to atwa ida taufaitana lamun nalikane ngapunduti panjenengan ing kita fatawafa monggo kelatori mateni panjenengan ing kita ora maktulin hale ora wong sing difitnah semoga mati kita mati yang baik-baik saja bukan mati dalam keadaan melahirkan fitnah wala makhdulin ora mati sing hina. Mati sing hina maksudnya mati su'ul khotimah waqtim lana min kafi khairin ajmain. Semoga kita semuanya husnul khotimah. Allah makfina syarra zalimin wa ma dawa istiqlaturi nyukupi panjenengan kita syarra zalimin ing elek-eleke wong zalim. Waj'alna min fitnati hadid dunya salimin. Ya Allah semoga kita terbebas dari keburukan orang-orang zalim dan kita selamat dari fitnahnya hadid dunya. Allah maj'al hadar Rasul al-Karim lana syafi'ah. Semoga Rasul Muhammad kepada kita memberi syafaat. Warzuqna fi yaumil qiyamati maqamar rafi'ah. Tentu kita ingin dapat maqamar rafi'ah. Maksudnya maqamar dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah madha wa istiqlaturi nyirami panjenengan ing kita min khaudi Muhammad bin sangking telagane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wes sarbatan kan saubinan hani akan kang enak. Jadi nanti itu antri di telaganya Nabi itu cukup dapat 1 gelas. 1 gelas itu lanas mau ba'daha abada. Jadi kamu nanti dapat seteguk dari haudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sarbah itu masdar marrah wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihatin kajilsah. Sarbah itu 1 minuman saja. 1 tegukan saja karena keramatnya atau mukjizatnya Rasulullah itu kita akan lanas mau ba'daha abadan, tidak akan kehausan selamanya meskipun dapat hanya 1 sarbah, 1 tegukan. Wasurna lah tahta liwa'i huda. Wasyuran kulaturi ngiring panjenengan ing kita tahta liwa'i ana ing sore bendera kanjeng Nabi hutan ing dalem sumben. Oh maghfir lana bi. Allah madha wa ighfir kulaturi ing pura panjenengan ana kita bi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di pura pangeran barokah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi Allah tidak akan mempermalukan kekasihnya. Sementing itu terdaftar nenggoni nomor induk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nek daerah-daerah malaikat, iku pangeran ngregani ketuane, paham nggih? Sing penting kowe terdaftar sik, napa? Nanti kanjeng Nabi ngendikan Gusti niku umat kula. Wah iku kondang nek kanjeng Nabi ngendikan ngono wis malaikat tunduk kabeh. Tapi nek ora terdaftar, duwe sinten Gusti. Perkara napa? Perkara terdaftar wali abaina umatina limasaikhina limuallimina guru-guru kita wa dawil huquqi alaina. Dan duwe hak nek iki kok kowe diutang ra iso nyaur nak beja-bejane wong diutangi wong saleh ra iso nyaur beja-bejane wong. Mane dongakno wong saleh diutang kowe terus ora iso. Kowe nak sampean kok tuntut iku sampean sing tuntut ku ditegur Abdul Qadir Jilani kok utang aku 10 juta ora tak tak. Tapi nek sing utang wong ora saleh ora ribet. Mergo sampeyan dituntun akhirat wong ngene neraka malah ribet kan. Jadi ana wong saleh apik iku diutang. Sing utang iku ora pati saleh. Berhubung ditedir iso nyaur ning akhirat sing didake napa? Padahal Allah gak iso nglebokno wong, maksudnya ora kersa nglebokno wong sedurunge hak adami. Selesai. Akhire wong saleh ditake. Allah ora rido nek wong saleh mlebu neraka. Lan kok sabtu kok dicek sugeng kok utang kowe wis ditake. Paham ya? Nek sing utang kowe wajib ditake ribet kan. Mergo kok akhire Allah gak rido wong saleh iku mlebu neraka. Tapi dilebokno swarga isih di hak adami. Bareng ditake teng akhirat Allah ngetokno sing akeh. Kowe roh gedung iku, ngertos Gusti. Itu liman hada. Apakah bagi siapa itu? Apakah bagi Nabi? Enggak. Kok semewah itu ya Allah apa untuk Nabi? Enggak untuk Nabi. Liman yamlikus samana, bagi yang punya harganya. Lalu siapa? Terus kata Allah, anta tamliku, kamu punya harga untuk gedung itu. Apa gitu? Kowe ngebrokno wong iki. Nggih mesti kula ngebrokno, kon swarga bareng. Wala nek ana saleh utang kowe kok aja tagih. Wah, besok bening akhirat. Soleh, syarat apa? Tapi nak wong iki ra soleh, sampeyan mbok takeh. Abi Allah, wong ini neraka. Malah ribet kan apa? Apa? Sing utang kowe wong fasik, tuntut ning akhirat. Mbok goleki dhuwe. Neraka, ribet kan? Marane ra iso bal. Ribet kan? Saya nak sing utang kowe wong saleh iki Allah gak rido wong saleh kok mlebu neraka. Tapi dilebokno swarga gak iso mergo dia hak. Iku sok ben diselesaikan Allah. Napa? Diselesaikan. Carane dua-duanya masuk swarga. Paham ya? Jadi melane ning kene didongakno wa dzawil huquqi alaina. Apa wa dzawil huquqi alaina. Walimanan kedua wong ajra kang nglakokno sapa man hadal khaira ing semua kebaikan sia bisa. Dan kita doakan siapa saja memperlakukan kebaikan. Orang yang dakwah di Papua, di Irian, di NTT, semua umat Islam yang berjuang yang pedalaman yang apa, semuanya kita doakan. Waliman ajra hadal khaira bisa. Apapun hebatnya kita enggak dakwah di NTT, apapun hebatnya kita enggak dakwah di Papua, apapun hebatnya kita, misalnya Rektor Al-Azhar, apapun hebatnya, kan nggak bisa dakwah di pedalaman Sudan, di Khartoum, di pedalaman Afrika, paham ya? Apapun Anda Imam Masjid Haram, kan ya iso. Pedalaman Madura, Masalim, bukan nggak iso. Iya betul. Umat ini butuh sekian dai yang di seluruh ujung dunia, paham ya? Makanya kita doakan waliman ajro hadal khira fi hadisa. Hadis Ahlul Bait yang paling saya kenang sampai saya figurakan, seolah sampai saya figurakan adalah hadisnya Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain, paham ya? An Abi Sayyidina Ali an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika nanti di mahsyar
ketika nanti di mahsyar itu Allah itu dekat sekali antara Jibril dan Allah dan Jibril. Jadi Allah, Jibril, di tengah itu ada Rasulullah. Ya tentu kita tidak usah bayangkan tempatnya kayak apa, bila kaifin walan hisab. Tentu yang paling diperhatikan Allah ini wali-wali kutub. Ya kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Asyadili, wali-wali papan atas. Sehingga yang masuk surga itu ya orang-orang elit, orang-orang yang memang Pak Imam Ghazali kan manfaatnya jelas kan. Tapi akhirnya Nabi usul, setelah orang-orang papan atas ini selesai Nabi usul. Ay Rabbi, sama siapa teksnya? Ay Rabbi, dari kata ya Rabbi. Ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Yang menyembah nyendengan itu tidak hanya orang-orang keren ini. Orang-orang di pedalaman NTT, di Masa Lembu, di Sudan, di Afrika itu banyak menyembah nyendengan. Itu harus dengan perhatikan juga. Jadi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Nah, makanya kita ini yo gelem kenal wong elit, kula nggih purun kenal Rabitatul Alam Islami, kenal tokoh-tokoh PBNU, kula nggih banyak kenal tokoh-tokoh PP Muhammadiyah. Oke lah kita mungkin elit. Pemane kok kowe celok hafid bodoni itu orang kan yo elit, kok digelar apa? Hafid penjaga Quran. Quran iki dijogo Allah, jogo kowe ora rusak kabeh. Nah, orang-orang elit ini kan pantasnya mlebu swarga kan. Pantes kan, sok hafid nubu rokok, kok meneh itu. Ketua MUI kan ya lucu nubu rokok, misalnya kan ya ketua. Orang-orang elit itu tentu diperhatikan Allah karena khidmahnya ya luar biasa, ya luar biasa. Tapi banyak juga orang menyembah Allah dan tidak dapat apa-apa. Maka itu Allah, Kanjeng Nabi matur teng Allah, ya Allah tolong perhatikan mereka. Ya tanpa itu pun tentu Allah memperhatikan. Ini kan Allah hanya ingin memperlihatkan syafaqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tanpa itu pun Allah tentu sudah tahu. Makanya di semua teks seperti itu wa huwa a'lamu bihim. Tanpa itu pun Allah sebetulnya sudah tahu. Tapi ini menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah terhadap orang-orang yang sudah terpinggirkan. Itu kan sama seperti malaikat itu alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna. Wa yastaghfiruna itu kan sebenarnya Allah tahu, tanpa itu pun Allah akan mengampuni orang-orang yang terbelakang. Paham ya? Tapi menunjukkan bahwa para malaikat pun sayang ke kita. Sehingga di antara usulan para malaikat gimana? Minta kita ini diampuni. Sama, tanpa usulnya Nabi Muhammad pun Allah akan mengampuni orang-orang yang nyembah Allah. Tapi kenapa itu diriwayatkan Rasulullah? Itu menunjukkan bahwa usulnya Rasulullah itu tidak lain adalah sesuatu yang sudah direncanakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bena Rabbin Karim wa bena Rasulin Karim, bena Rabbin Rauf wa bena Rasulin Rauf. Nah, sehingga itu tradisinya ulama. Kita punya Tuhan ya Raufur Rahim, punya Nabi yang disifati bil mukminina Raufur Rahim. Nah, kalau ada kubu sebelah menyoal, enggak mungkin sifatnya makhluk sama dengan Allah. Itu salah besar. Kita tahu bedanya. Kalau Allah Raufur Rahim bi dzatihi, kalau Rasulullah bi iznihi. Itu mungkin ngaji wis suwi kok dieling nang banyak uang roh. Ora Jawa ora Arab ora jelas. Ora Jawa ora Arab ora jelas. Nggak mesti ono bedane sama. Kita punya makanan, kalau kita makan sendiri namanya ya bikuwati karena yang punya. Kalau orang lain kok makan ya berarti ini ya sama. Otoritas tunggal ya tentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah yang Raufur Rahim bidzati. Tapi kalau Nabi kok bisa mensyafaati biizni. Itu disebut apa? Mangzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Mulane ngaji itu, sekali-kali nak aku turu mau ayat kursi, bener-bener ngeritik. Ini gimana mendudukkan makhluk kok kayak Khalidnya? Mendudukkan makhluk kayak Khalid itu ya sapa le dodol bocah ora tau ngaji. Kita ndak akan memposisikan Nabi kayak Allah, enggak mungkin. Nabi sendiri yang ngajarkan kita la tutruni kama atrotin nasoro. Nabi sendiri ngajarkan kita, kamu jangan berlebihan memuji-muji saya sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa. Kita tidak akan muji seperti itu. Tapi tetap nyifati Nabi luar biasa. Toh ada pakemnya, ada aturannya, yaitu biiznihi. Apa? Biiznihi. Berarti kabeh kaya ngene iki lho, imam ya rukuk, makmum ya rukuk. Imam rukuk karepe dhewe, mulane imam iso sak enake dhewe kan. Wong jenenge karepe dhewe. Lah anak makmum anu. Jadi pun imam lali kan. Tapi kan Nabi ra koyo kowe kan ra mungkin lali ra koyo. Jadi kabeh ono pakeme ya. Kalau seseorang yang punya makan atau manfaatkan namanya bidzatihi. Kalau orang lain tidak punya kok ikut make namanya bidzatihi. Ya kira-kira seperti itu kias fikihnya.
Karena Allah itu yang Tuhan, kalau memberi syafaat ya bidzatihi. Paham ya? Kalau Nabi apapun hebatnya beliau karena abdun ya biiznihi ta'ala. Makanya disebut apa? Mangdalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Atau tadi wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an apa illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Artinya apa? Asbatallahu ta'ala fi hadil ayat anna minhum may yashfa'. Cuma syaratnya biiznihi ta'ala. Jadi di ayat itu jelas Allah menetapkan ada orang yang bisa mensyafaati. Tentu dengan catatan diizni. Ya clear ya. Awas ya nak salah sini-sini wong. Ngaji puasanan sebelum apa sini-sini wong. Wali jamil mukmin tapi ora apa-apa bentuk kiriman mau dibang nomor. Dibang nomor ada data ya ada apa? Pasana. Wes niate ngono lah muga-muga EP ditutupi Allah. Lah soal ana sing muncrat iku kakean. Wis kakean niku. EP 1000 muntah 100 sesapik no. Wali jamil mukminin muslimat ala ya minhum wal ambatin naka karimun inaka sa'atin panjenengan ya wa karimun dan sing apian lunga wa apian musibut da'wat kang nyebadani pira-pira donga wa qadil hajat lan sing nekani pira-pira hajat wa ghafuru dzunubi lan khati'at lan sing nyepura pira-pira dosa lan kesalahan ya arhamar rahimin sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.